Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami dalam program Kilas Berita. Saya Aulia akan menemani Anda dengan berbagai informasi terbaru hari ini. Konflik antara masyarakat dan usaha peternakan kembali menjadi sorotan. Permasalahan limbah dan pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat. Di Tanjung Basuk, warga mengeluhkan bau menyengat dan limbah peternakan babi yang mencemari lingkungan irigasi. Sementara itu, di Padarincang, Banten, konflik antara warga dan peternakan ayam bahkan berujung pada aksi pembakaran serta proses hukum. Lalu, bagaimana kondisi di lapangan? Berikut laporan tim kami. Baik, Aul dan pemirsa, saya melaporkan dari Tanjung Basung di mana warga masih memiliki konflik dengan para pemilik peternakan babi. Konflik tersebut disebabkan oleh bau yang menyengat yang berasal dari peternakan dan juga limbah darah yang mengalir di saluran irigasi. Konflik ini dinilai oleh warga mengganggu aktivitas mereka sehari-hari dan juga berpotensi mencemari lingkungan. Tokoh warga setempat mengadakan musyawarah demi mencapai tujuan, yaitu kesepakatan bersama tanpa menempuh jalur hukum formal. Dari Tanjung Basung melaporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Untuk mengetahui kondisi di lapangan secara langsung, kami beralih ke rekan kami di lokasi selanjutnya. Rekan Kaila, silahkan. Selamat siang pemirsa, saya Kaila Nina Diva Ardana Putri dari Reporter 2 melaporkan saat ini saya sedang bersama warga yang terdampak langsung. Selamat siang Mas. Iya siang Kak, Masnya dengan siapa? dengan Radit. Sejak kapan Masnya merasakan dampak dari peternakan ini? Dampak dari peternakan ini mungkin sudah sejak lama ya Kak. Itu mungkin yang bisa dirasakan itu baunya, itu sangat mengganggu. Apalagi saat pagi atau sore hari gitu Kak. Apa dampak yang Masnya paling rasakan di sehari-hari? Untuk sehari-hari mungkin yang pertama di sini lingkungan jadi tercemar. Yang kedua itu air juga tercemar juga. Nah karena adanya dua dampak atau faktor tersebut, aktivitas sehari-hari kita jadi terganggu Kak. Solusi apa yang Masnya harapkan dari konflik ini? Jadi yang saya harapkan mungkin di sini saya berharap untuk kita itu ada solusi nyata untuk mengatasi persoalan tentang peternakan ini Kak. Terima kasih Mas atas waktunya. Dari wawancara ini, warga mengharapkan adanya solusi yang adil. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Kaila. Selanjutnya, untuk mengetahui keterangan dari pihak peternakan, kita beralih ke rekan kami di lokasi selanjutnya. Saat ini saya bersama dengan pelaku usaha peternakan. Kepada Bapak siapa? Hati. Oke, Bapak Hadi. Saya ada pertanyaan beberapa tentang peternakan ini. Apakah ada peran penting peternakan ini bagi Bapak sendiri ataupun bagi masyarakat? Kalau bagi saya sendiri itu adalah sangat penting karena penghasilan satu-satunya untuk keluarga saya semua itu dari peternakan ini. Kalau dari masyarakat sekitar itu kadang-kadang tenaga kerja bisa saya rekrut dari masyarakat sekitar. Oke, Bapak. Apakah Bapak pernah mengalami konflik dengan masyarakat sekitar terkait dengan peternakan ini? Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang ya tidak. Mungkin kalau adanya itu mungkin masalah kurang kebersihan, itu harus kita jaga sendiri. Kan masalah ayam peternak broiler itu kan rawan sama amonia, bau. Kadang-kadang konfliknya masyarakat seperti itu, tapi kita sudah berantisipasi, kita jaga dengan menjaga amonia itu jangan sampai keluar di lingkungan itu. Oke. Menurut Bapak, apakah musyawarah sangat penting bagi penyelesaian konflik ini? Iya, sangat penting. Apakah menurut Bapak saat ini pemerintah sudah memberikan keadilan yang adil bagi masyarakat? Sudah lah, kalau ada keadilan di sini sudah. Baik pemirsa, dari segi peternak sendiri, peran dari peternakan sangat penting dari segi ekonomi. Untuk itu, perlu diperlakukannya pengelolaan yang baik. Saya Belinda dari Padarincang melaporkan. Baik, terima kasih atas laporan sebelumnya. Kini kita beralih ke wilayah lain, tepatnya di Padarincang, Serang, Banten. Baik, beralih ke Padarincang, Serang, Banten. Konflik antara warga dan sektor peternakan dengan skala yang besar telah terjadi selama bertahun-tahun. Warga mengeluhkan bagaimana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh aktivitas peternakan tersebut. Protes ini hingga warga berani merusak dan membakar fasilitas dari peternakan tersebut. Namun, beberapa warga malah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh pihak kepolisian. Saat ini, warga sedang menuntut keadilan atas tuntutan tersebut. Dan juga warga menggugat atas perizinan lingkungan peternakan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berbeda dengan kasus Tanjung Basung yang diselesaikan oleh musyawarah adat, kasus ini menjelaskan bahwa konflik yang dapat berkembang ke persoalan hukum yang kompleks. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik dan juga komunikasi antara warga dengan pelaku usaha agar tidak terjadi konflik serupa. Saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih atas laporannya. Dari berbagai laporan yang telah disampaikan oleh tim kami, terlihat adanya konflik antara pihak peternakan dan masyarakat sekitar akibat perbedaan kepentingan. Upaya penyelesaian pun dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan bersama serta menjaga kerukunan. Di sisi lain, warga juga terus menyuarakan tuntutan terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Mereka berharap adanya keadilan serta perlindungan atas hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka serta pengambilan keputusan yang bijaksana. Saya Aulia, pamit undur diri, sampai jumpa di Kilas Berita berikutnya.